Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah, melalui media dakwah Majelis Ulama Indonesia, mari kita bersama-sama belajar untuk memperbaiki perilaku kita untuk menuju ke lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Para pemirsa rahimakumullah, dari ayat tersebut Allah menghendaki kita agar kita menjadi hamba yang baik, hamba yang bisa berperilaku tidak seperti iblis. Karena puncak kesombongan di dunia ini adalah iblis yang lebih mengetengahkan keegoannya, keakuannya. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk menjadi hamba yang lebih baik dengan bersikap rendah diri, bersikap adab asor sesuai dengan adat ketimuran yang ada pada bangsa kita, nenek moyang bangsa kita yang berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu mari ini kita gali potensi yang ada, yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita dengan merendahkan diri, dalam arti pengetahuan kita lebih baik, tetapi akhlak kita, perilaku kita jauh lebih baik. Inilah yang dinamai dengan sikap adab asor, sikap merendahkan diri, tidak berperilaku arogan karena merasa lebih baik, karena merasa lebih pintar, karena merasa lebih wah dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimakumullah, terkait dengan sikap rendah diri ini kita banyak belajar kepada para salafus shalih, para ulama-ulama sepuh, terutama kalau di Indonesia ini yang kita kenal dengan wali songo atau para founding father Islam atau peletak batu dasar Islam yang ada di Indonesia, dengan lebih mengetengahkan sikap adab asor ini. Beliau ini bisa menyelami perilaku dan kebiasaan masyarakat kita pada waktu itu, sehingga dakwah beliau mudah diterima. Beliau bersikap pribumi, artinya mendekati budaya-budaya masyarakat yang ada pada waktu itu, merawuk dengan masyarakat, tidak menampakkan bahwa beliau itu punya kelebihan, punya keutamaan.
Tetapi justru dari situlah kemudian masyarakat itu guyup, masyarakat itu menghormat, dan masyarakat menaruh kepercayaan pada beliau-beliau. Sehingga dari komunikasi dari hati ke hati, sambung rasa, kemudian dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para peletak dasar keislaman di Indonesia ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat melalui pendekatan budaya, melalui pendekatan perdagangan muasyarah yang baik, melalui pendekatan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Ini simbol-simbol betapa tingginya ilmu para salafus saleh, para pendahulu kita yang ada di Indonesia, khususnya lebih menekankan isi Islam yang menekankan pada rahmatan lil alamin. Ini patut kita pelajari, patut kita terus kembangkan, karena ibaratnya beliau-beliau itu ilmunya itu sudah nyegoro, artinya ibarat laut yang bisa menerima apa saja, tetapi kemudian yang diberikan kepada masyarakat, yang ditampakkan ke permukaan, yang dapat kita manfaatkan adalah hal-hal yang positif. Ya ibarat laut yang ada semua masuk, bangkai pun masuk ke laut, tetapi itu tadi yang diberikan oleh laut adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita, baik itu protein, baik itu mineral dan sebagainya. Nah inilah yang perlu kita contoh. Jadi ulama-ulama dahulu itu ilmunya itu menyegoro, ilmunya itu luas, tetapi beliau dengan sikap rendah dirinya, sikap nasrnya ini tidak menekankan keegoannya, tetapi menjiwai masyarakat sehingga bisa diterima dengan baik. Ibaratnya kalau dalam pepatah jargon bangsa kita itu yang sering kita dengar, ingarso sungtulono, di depan memberikan contoh tauladan yang baik. Ikmat dia bungkas, kalau ada di belakang memberikan motivasi, dorongan. Inilah pentingnya bagi kita untuk terus belajar, menggali apa yang potensi-potensi yang ada pada bangsa kita ini, untuk terus memajukan Islam dan meninggikan derajat Islam dengan tanpa melukai siapapun. Jadi penekanan setelah dengan keilmuan yang memadai, yang cukup, kemudian diterapkan dengan akhlak yang mulia di masyarakat. Ini sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi dalam diri pribadi Rasulullah SAW ini ada uswah, ada keteladanan. Tidak menekankan kepada ego atau keakuan, tetapi lebih menekankan pada isi yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada alam. Ini yang patut kita terus kembangkan, kita terus manfaatkan sebisa yang kita mampu, sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar untuk kemajuan Islam dan kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada hal yang perlu kita tarik, kita garis bawahi di sini. Laisa jamal bi aswabi uzayyinuna, innal jamal jamalul ilmi wal adab. Bukanlah keindahan itu dengan
pakaian yang menghiasi kita. Tetapi keindahan itu adalah dengan tingginya ilmu yang ditopang oleh akhlak, oleh adab yang baik. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan perilaku yang baik, dengan tauladan yang baik, kita mampu memberikan sumbangsi ilmu kita sehingga bisa diterima oleh masyarakat, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menjaga Islam dan kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa diterima. Wa'alaikum minkum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.